Penyanyi cantik Raisa dan Hamis Daud yang tak malu-malu lagi tampil bersama di depan publik, kebahagiaan Pasha jelang kelahiran anak ketujuh hingga bantahan Evelyn terkait kabar sempat ingin bunuh diri terangkum di Intense Update berikut. Setelah merayakan ulang tahun Hamis Daud pada Rabu lalu dan selalu unjuk kemesraan di sosial media, Raisa kini berani tampil bersama di depan publik. Inilah yang terlihat ketika kemarin Raisa ikut mendampingi sang kekasih di acara premier film yang dibintangi Hamis Daud. Raisa yang tampil cantik juga terlihat duduk bersebelahan dengan Hamis Daud saat pemutaran film akan berlangsung. Hubungan sejoli ini memang sudah bukan rahasia lagi. Ayu Dewi yang ikut hadir dalam acara kemarin itu bahkan membuat parodi ketika mewawancarai Babe Cabita yang disebutnya sebagai sosok Hamis Daud. Happy birthday. Baby, are you gonna give me more cake, really? Yes. You're not chubby enough. Chubs. Ya enggak mbak, mas. Ya enggak mas. Mas, mending ngalah juga mas. Mas kalau panitia ngalah masalah di sini. Iya. Kita mundur semua aja bareng-bareng. Tapi gimana kamu pacaran sama Raisa gimana Hamis? Nggak, ini sebenarnya udah namanya bangkai tercium lama juga ya. Hamis, lo Amis yang ada bukan Hamis. Kenalin dong calon lo. Iya, calonnya ada di belakang. Malu soalnya. Ya oke. Intense Update berikutnya hadir dari Sigit Purnomo Said alias Pasha. Vokalis ungu sekaligus wakil wali kota Palu itu tak lama lagi akan segera dikaruniai anak ketujuh. Ya, seolah ingin mengikuti seperti ayahnya yang mempunyai anak hingga 10, Pasha memperoleh 3 anak dari pernikahan terdahulu dengan Oki Agustina dan kini dari Adelia menunggu kelahiran anak keempat. Kebahagiaan Pasha kian berlipat ketika si jabang bayi yang kini dikandung Adele diprediksi berjenis kelamin perempuan. Pasha pun telah mempersiapkan proses persalinan yang nantinya akan dilaksanakan secara sesar di Jakarta. Lalu benarkah Pasha jadi lebih ekstra ketat menjaga kesehatan sang istri yang akan kembali menjalani operasi sesar? Ini dia tidak dipalu karena saya khawatir ini karena ini kan keempat dan ini keempat yang akan sesar insya Allah. Sebenarnya dokter bilang itu tidak boleh dulu, 5 tahun dulu baru boleh karena jahitannya itu apa istilahnya itu masih basah atau apalah. Jadi saya nggak khawatir juga, makanya saya konsultasi terus dengan dokter gitu. Katanya tidak apa-apa selama dijaga betul. Jadi ini agak ekstra, udah di rumah aja kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya penting. Kalau cuman kumpul-kumpul mendingan teman-teman yang ke rumah deh, nggak perlu keluar gitu kan. Dokternya kan di Jakarta, dokternya dan ini dokternya yang memang dari pertama sampai sekarang dokternya nggak pernah ganti kan. Dan memang dia yang tahu jahitannya simpulnya gimana kan dokternya yang tahu. Jangan sampai ganti dokter bingung buka simpulnya nanti repot malah perempuan. Ya mudah-mudahan tidak berubah ya. Ya makanya saya bilang ini agak sedikit ekstra dijaga. Seperti biasa di rumah sakit yang sama, yang dulu 3 anak yang dulu. Ya mudah-mudahan Insya Allah dilancarin. nggak ada halangan. Nggak ada yang diatur-atur, kan nggak pernah berubah juga. Maksudnya nggak ada yang diatur-atur, nggak ada yang tiba-tiba jadi lebay. Harus everyday di samping atau harus dibeliin apa tiap hari, nggak juga. Biasa-biasa aja sih. Sementara itu Evelyn Nada Anjani yang digugat cerai oleh Aming membantah kabar jika dirinya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Seperti yang diketahui sebelumnya, sahabat Evelyn Nikita Mirzani menyebut istri Aming itu pernah frustrasi hingga mengakibatkan sempat ingin bunuh diri karena tak sanggup berpisah dari Aming. Ya apalah itu sih saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu ke orang-orang, ke siapapun. Jadi kalau ada beredar tentang itu saya tidak tahu. Dia sudah berhenti minum hormon, jadi hormonnya dia di dalam tubuh ini lagi bergejolak gitu. Nah kadang-kadang emosinya dia up and down gitu kan. Nah mungkin Amingnya juga susah untuk menghandle. Sebenarnya bukan kapasitas kita untuk menjelaskan. Jadi dan kalau dari saya, karena saya yang
pernah ke dokter segala macam dari dulu, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Kenapa? Kalau bicara kita hormon, ya itu yang boleh buat statement nanti saksi ahli kedokteran. Kalau nggak tahu jangan bicara. Dan dari lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik, seperti apa sosok tokoh Idoy yang kini menjadi idola baru? Seperti apa aksi Idoy saat menyapa langsung penggemarnya di lokasi syuting hingga menikmati makan siang dengan sambal yang diuleknya sendiri? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Menjelma menjadi idola baru, seperti apa kehebohan pemeran Idoy yang selalu diserbu oleh para penggemar setiap harinya di lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik, mulai dari ibu-ibu hingga anak-anak. Lantas bagaimana pula keseharian Idoy di lokasi syuting bersama Aceng, Akum hingga Dada?